Halo, perkenalkan kami dari kelompok 20. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Laurentius Alexander, NRPB 111800097 dari Universitas Kristen Petra, Surabaya. Dari Nugra Limantono dengan NRPB 111801008 dari Universitas Kristen Petra Surabaya. Saya Julius Kevin Antonio dengan NRP B111801995 juga dari Universitas Kristen Petra Surabaya. Saya Naga Karunia dengan NRP B111801999 dan juga berasal dari Universitas Kristen Petra. Dan saya Vincenzo Gerard dari jurusan Teknik Sipil Universitas Kristen Petra Surabaya. Selamat menonton. Apa itu plasma darah? Plasma darah adalah bagian dari 4 komponen yang ada dalam darah, bersama dengan sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Plasma sendiri terdiri dari 90% air, garam, dan enzim. Plasma memiliki antibodi yang membantu melawan infeksi, protein atau albumin, dan fibrinogen. Plasma merupakan bagian terbesar dari darah sekitar 55%. Meskipun darah tampak merah, plasma itu sendiri berwarna kuning pucat. Salah satu tugas plasma darah adalah menjaga tekanan darah dalam kisaran yang sehat. Selain itu, plasma darah juga membawa protein yang penting, mineral, nutrisi, dan hormon ke tempat yang tepat di tubuh Anda. Fungsi plasma darah, plasma membantu membawa nutrisi, protein, hormon ke berbagai sel di dalam tubuh termasuk sebagai berikut. Hormon pertumbuhan yang membantu otot dan tulang untuk tumbuh, mengandung faktor pembekuan darah yang membantu menghentikan pendarahan, mengandung nutrisi seperti kalium dan natrium yang membantu kerja sel. Selain itu, plasma juga membantu tubuh untuk mempertahankan tekanan darah normal dan tingkat volume darah. Selain itu juga membuang limbah-limbah hasil metabolisme. Sekarang masuk ke teori plasma konvalesen. Jadi plasma konvalesen akan didonorkan oleh orang-orang yang telah sembuh dari COVID-19 sebelumnya, lalu kemudian akan diberikan kepada pasien COVID-19 untuk meningkatkan imunitasnya. Dikarenakan di dalam plasma tersebut terdapat antibodi yang dapat melawan virus penyebabnya, yaitu virus corona itu sendiri. Oleh karena itu, belakangan ini banyak banget orang yang nyari plasma konvalesen, terutama yang kebetulan lagi kena COVID-19. Jadi mereka mencari plasma konvalesen untuk sebagai salah satu metode pengobatan mereka. Nah, jadi para penyintas COVID-19 yang sudah sembuh tentunya akan dilakukan sejumlah pemeriksaan dan dilakukan syarat tertentu. Lalu plasma mereka akan diambil, jadi mereka akan mendonorkan plasma mereka, lalu akan diberikan kepada pasien COVID-19, di mana tujuannya ini adalah untuk mengurangi dampak dari COVID-19 dan juga meningkatkan imunitas dari pasien COVID-19 tersebut. Menurut FDA, yaitu Badan Pengawas Obat dan juga Makanan Amerika Serikat, telah menyetujui program untuk pengujian plasma darah di Mayo Clinic, dan lebih dari 90.000 orang telah mendaftar. Dan setelah dijalankan program tersebut, dari data rekapitulasi yang didapat, ternyata terbukti dapat menurunkan angka kematian pasien COVID-19 sebanyak 35%, terutama pada pasien yang umurnya di bawah 80 tahun dan tanpa bantuan alat pernapasan. Nah, kalau dari Indonesia sendiri, dari data dari uji klinis kecil dan akses data nasional juga menunjukkan bahwa plasma konvalesen dapat mengurangi tingkat keparahan dan meningkatkan imunitas serta kesembuhan dari pasien COVID-19. Nah, jadi bisa dibilang plasma konvalesen ini adalah salah satu metode yang bisa dibilang cukup efisien dalam menyembuhkan atau memutus rantai COVID-19.
Nah, jadi di sini plasma konvalesen tidak berbahaya sama sekali, sama seperti donor darah, hanya saja diambil oleh pasien yang sudah sembuh dari COVID-19. Ya, yang selanjutnya kita akan bahas tentang resiko terapi plasma darah. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap tindakan pengobatan itu punya resiko yang berbeda-beda. Ada resiko yang ringan dan ada resiko yang berat. Tapi terapi plasma darah ini merupakan pengobatan dengan resiko yang cenderung minimal. Resikonya diantaranya itu bahwa pasien terdonor dapat terserang infeksi HIV dan hepatitis B atau C karena menerima transfusi dari beberapa donor sekaligus. Meskipun resiko terkena COVID-19 dari plasma kovalen belum diuji, tapi para peneliti percaya bahwa resikonya rendah karena pendonor sepenuhnya telah sembuh dari COVID-19. Nah, yang selanjutnya adalah cara kerja terapi plasma konvalesen. Terapi plasma konvalesen dilakukan dengan cara mengambil plasma darah dari pasien yang terkena COVID-19 yang telah sembuh total. Plasma darah tersebut akan diberikan kepada pasien dengan coronavirus dengan kondisi yang berat. Di sini difokuskan dengan kondisi yang berat supaya dapat mempercepat penyembuhannya. Berikutnya kita membahas tentang tujuan terapi plasma konvalesen. Tujuan terapi plasma konvalesen difokuskan untuk pasien dengan terjangkit COVID-19 yang sudah parah. Manfaatnya dapat mempercepat penyembuhan dan pemulihan, meringankan gejala yang dialami seperti sesak nafas, nyeri dada, ataupun demam. Yang selanjutnya dapat mencegah komplikasi dan menurunkan tingkat keparahan penyakit. Yang pasti yang kita butuhkan yang terakhir adalah menurunkan resiko kematian. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan bahas mengenai kriteria untuk penerima dan pendonor terapi plasma konvalesen. Kita akan mulai dari kriteria pasien COVID-19 sebagai penerima terapi plasma konvalesen. Yang pertama itu berusia minimal 18 tahun, dan yang kedua itu apabila kita lihat dari frekuensi nafas per menit dan saturasi, untuk kasus COVID sedang itu nafas per menitnya 20 kali, dan saturasinya itu kurang lebih 93%. Untuk COVID kasus berat, nafasnya itu di atas 30 kali per menit dan saturasinya itu di bawah 93%. Dan COVID kasus kritis ini yang harus menggunakan alat bantu nafas ya teman-teman. Dan yang ketiga ini, pasien COVID-19 yang memiliki gejala komorbid seperti yang diabetes, asma, dan juga imunitas tubuh yang lemah. Catatan lain untuk plasma konvalesen ini yang pertama adalah tidak perlu dilakukan pada pasien COVID-19 dengan gejala ringan atau tanpa gejala. Dan ini biasanya sudah cukup untuk isolasi mandiri saja. Dan yang ketiga itu tidak bisa dilakukan pada orang sehat untuk menggantikan fungsi dari vaksin ya teman-teman. Dan catatan penting lainnya itu adalah apabila orang sudah menerima terapi plasma konvalesen ini dianjurkan untuk menunda 90 hari sebelum menerima vaksin COVID-19 ya teman-teman. Dan selanjutnya itu sebaiknya tidak menunda terapi plasma konvalesen ini bagi orang yang terkena COVID dengan gejala sedang setidaknya 9 hari setelah terkena dan 72 jam setelah mengalami gejala sesak nafas. Untuk kriteria pendonor terapi plasma konvalesen yang pertama adalah berusia 18 sampai 60 tahun dan yang kedua itu dalam kondisi sehat dan sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19 minimal selama 14 hari. Dan yang ketiga itu diutamakan laki-laki, apabila perempuan diutamakan yang belum pernah hamil, harus yang belum pernah hamil. Dan yang keempat itu memiliki berat badan minimal 55 kg. Yang kelima dalam kondisi sehat dan tidak memiliki penyakit menular melalui darah seperti hepatitis atau HIV/AIDS. Yang keenam itu memiliki kadar antibodi virus corona yang cukup. Dan yang ketujuh memiliki golongan darah yang cocok dengan penerima. Manfaat sebagai pendonor plasma konvalesen itu sendiri, yang pertama adalah kita dapat membantu pasien yang membutuhkan dan bahkan kita dapat menyelamatkan nyawa seseorang loh teman-teman. Dan yang kedua ini mempercepat herd immunity. Yang ketiga, pengecekan kesehatan gratis, baik kesehatan tubuh maupun pengecekan terhadap penyakit menular ya teman-teman. Dan yang keempat ini kadar antibodi yang semakin kuat bagi pendonor karena ketika kita mendonorkan plasma darah dan antibodi kita, secara tidak langsung tubuh kita ini didorong untuk menghasilkan plasma darah dan antibodi yang baru, di mana
plasma darah dan antibodi yang baru ini dapat bertahan lebih lama. Selanjutnya, prosedur terapi plasma konvalesen. Sebelum melakukan donor plasma konvalesen, penyintas COVID-19 yang telah memenuhi kriteria di atas perlu menjalani proses screening terlebih dahulu, seperti tes darah dan rapid antigen atau PCR, serta pemeriksaan lainnya seperti pengukuran tinggi badan, berat badan, tekanan darah, dan pemeriksaan hemoglobin. Setelah dinyatakan layak, pendonor akan diminta persetujuannya untuk mendonorkan darahnya. Kemudian, dokter atau petugas kesehatan akan melakukan prosedur pengambilan donor plasma konvalesen menggunakan mesin aferesis. Prosedur ini biasanya berlangsung kurang lebih 45 menit. Kemudian, ada juga tahapan pemberian plasma konvalesen kepada pasien COVID-19. Sebelum melakukan terapi plasma konvalesen, dokter atau perawat akan mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan, seperti jarum, selang infus, dan kantung plasma konvalesen. Dan selama prosedur, dokter atau perawat akan membersihkan dan mensterilkan area kulit lengan tempat jarum akan dimasukkan dengan alkohol. Setelah itu, jarum dimasukkan ke pembuluh darah, lalu direkatkan dengan plester. Prosedur terapi plasma konvalesen akan berlangsung sekitar 1-2 jam. Prosedur ini umumnya mirip dengan transfusi darah. Setelah menjalani terapi plasma konvalesen, pasien COVID-19 akan terus diawasi oleh dokter atau perawat. Hal ini bertujuan untuk memantau kondisi pasien setelah mendapatkan terapi plasma konvalesen. Selama terapi ini dilakukan, dokter juga mungkin akan memberikan obat-obatan lain sesuai kebutuhan pasien, misalnya antivirus untuk COVID-19, seperti remdesivir atau favipiravir. Itulah berbagai syarat dan prosedur terapi plasma konvalesen untuk COVID-19. Saat ini, terapi plasma konvalesen menjadi pengobatan yang tergolong efektif untuk meningkatkan peluang kesembuhan pasien COVID-19 dengan gejala berat atau yang kritis.